Ya, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Immanuel Landubasa Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang mata kuliah kami Bahasa Ibrani di dalam program studi pendidikan agama Kristen. Di dalam bahasa Ibrani ini ada terdiri sejarah bahasa Ibraninya, lalu ada abjadnya, lalu ada tanda vokal. Dan yang kedua akan saya ucapkan beberapa kosakata dalam bahasa Ibrani, dan terakhir saya akan tutup dengan sebuah lagu dalam bahasa Ibrani. Di sini kita masuk ke dalam bahasa atau sejarah bahasa Ibraninya. Nah, ini sejarah bahasa Ibrani ini berasal dari bahasa rumpun Semit. Nah, rumpun Semit ini adalah bahasa-bahasa yang berada di Asia Barat. Nah, rumpun bahasa Semit ini juga terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang selatan, cabang timur, dan cabang barat. Nah, bahasa Semit ini juga disebut dengan nama Sem, anak Nuh, yang dianggap sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa Timur Tengah. Itu menurut Kejadian 10. Nah, di sini bahasa Ibrani ini memiliki teman lah gitu, yaitu bahasa Aram. Nah, tapi bedanya bahasa Ibrani ini itu hampir seluruh perjanjian lama dipenuhi dengan bahasa Ibrani. Tetapi kalau untuk bahasa Aram itu hanya di kitab-kitab perjanjian lama tertentu, seperti di kitab Ezra, lalu ada di kitab Yeremia, lalu ada di kitab Daniel. Nah, di sini sampai abad ke-6 sebelum Masehi, bahasa Ibrani ini dipakai oleh bangsa Israel untuk bahasa sehari-hari. Tetapi setelah abad ke-9 sebelum Masehi, bahasa Ibrani ini mulai tergantikan oleh bahasa Aram yang menjadi bahasa internasional atau bahasa sehari-hari bangsa Israel, dan di Palestina juga seperti itu. Tetapi bahasa Ibrani tidak dimusnahkan seperti itu saja, tidak dihilangkan, tapi dipakai untuk beberapa kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan. Nah, masuk kepada abjad Ibrani. Abjad Ibrani ini memiliki 22 huruf, yaitu Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waf, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Sade, Kof, Resh, Sin, dan Taf. Nah, di sini abjad-abjad Ibrani ini adalah huruf-huruf mati yang tidak ada vokalnya gitu, tidak ada bunyinya. Nah, pada akhirnya tanda-tanda vokal itu menjadi penyempurna dari abjad-abjad Ibrani. Nah, tanda-tanda vokal ini diciptakan di abad ke-8 Masehi oleh ahli-ahli Yahudi karena alasan yang mereka buat, yaitu adalah ketidaksempurnaannya abjad Ibrani sebelumnya, yaitu karena huruf matinya. Nah, di sini kita bisa sedikit mengetahui tanda-tanda vokal. Nah, tanda-tanda vokal ini kita bisa lihat. Nah, tanda-tanda vokal ini memiliki tandanya seperti ini. Yang pertama ada garis strip gitu, itu bunyinya A. Lalu ada kayak tanda huruf T. Yang keduanya kayak huruf T gitu, itu ada bunyinya A. Lalu juga kayak titik di bawah itu bunyinya O. Lalu yang titik di atas bunyinya I. Nah,
Lalu ada juga yang tandanya seperti ini. Titik 3 kayak miring gitu, itu bunyinya U. Lalu yang titik 2 itu bunyinya E. Nah, itu tanda-tanda vokal yang menyempurnakan beberapa tanda-tanda vokal yang menyempurnakan abjad-abjad Ibrani yang tadinya tidak sempurna itu, atau huruf matinya itu, yang bisa nanti akhirnya dibaca oleh para pembacanya gitu. Maksud dari tujuan tanda-tanda vokal ini diciptakan. Nah, lalu masuk kepada pertanyaan, apakah bahasa Ibrani ini sulit dimengerti atau tidak, atau mustahil untuk dimengerti? Kalau untuk sulit dimengerti, sulit, karena kita harus banyak belajar. Tetapi kalau untuk mustahil, tidak, karena dimana kita belajar pasti kita mengetahui. Tapi kalau kita nggak belajar, pasti kita nggak akan mengetahuinya sampai kapanpun itu. Jadi yang pasti pelajaran itu sulit, tapi tidak mustahil dimengerti. Nah, lalu masuk kepada kosakata. Nah, kosakata ini ada beberapa kosakata yang saya ucapkan, yaitu yang pertama adalah Navitov. Nah, Navitov ini berarti nabi baik. Nabinya itu Navi, baiknya itu Tov. Nah, lalu masuk kepada kosakata kedua, yaitu Moshe Kakam. Moshe ini berarti Musa, Kakam itu berarti bijaksana. Jadi Musa bijaksana. Lalu ada Elohim Tov. Elohim pasti kita kenal ya, karena kita sering sekali mendengarnya. Itu berarti Allah. Dan Tov itu yang tadi baik, berarti Allah baik. Nah, terakhir akan masuk kepada sebuah lagu dalam bahasa Ibrani yang dimana judulnya ini adalah Shalom Haverim. Nah, di sini saya akan menyanyikan lagunya. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom, Lehitraot, Lehitraot, Shalom, Shalom, Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom, Lehitraot, Lehitraot, Shalom, Shalom. Ya, sekian dari presentasi bahasa Ibrani saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.